Nawacita ketiga berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa. Atas dasar inilah pemerintahan Jokowi mengalokasikan dana fantastis untuk membangun desa yang dikenal dengan dana desa. Fakta data melihat lebih dalam tentang aliran dana desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menerjunkan tim jelajah Nusantara untuk mengawal pelaksanaan program Desa Membangun. Tim ini bergerak dari satu desa ke desa lain untuk melihat secara langsung bagaimana program dijalankan. Tim juga mensosialisasikan program dana desa serta berdialog guna menampung aspirasi masyarakat. Tim jelajah desa Nusantara berkeliling di 3 pulau di tanah air, yaitu Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Tim akan menempuh perjalanan sejauh 6.872 km. 3 pulau ini dipilih dengan pertimbangan 73% dana desa disalurkan di 3 pulau tersebut. Total, tim ini akan menempuh perjalanan sepanjang 6.872 km. Kita lihat lebih dalam mengenai alokasi dana desa. Pulau Jawa dan Bali dengan total 23.118 desa mendapat alokasi dana desa sebesar 32%. Pulau Sumatera dengan 22.982 desa sebesar 30% dan Pulau Sulawesi dengan 8.679 desa 11,4%. Sisanya sebanyak 19.975 desa tersebar di pulau-pulau lainnya di Indonesia. Total sebanyak 74.754 desa akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Keseriusan pemerintah membangun desa tercermin lewat semakin banyaknya dana desa yang digelontorkan. Tahun 2015, total dana yang dicairkan sebesar 20,7 triliun rupiah. Pencairan terjadi dalam 3 tahap, yaitu April sebesar 40%, lalu bulan Agustus 40%, dan Oktober sisanya sebesar 20%. Setiap desa mendapat dana sekitar 250 juta hingga 300 juta rupiah. Pada tahun ini, dana desa bertambah 126,6% dibanding tahun sebelumnya menjadi 46,9 triliun rupiah. Tahapan pencairan pun dipersingkat menjadi hanya 2 tahap, yaitu pada April sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40% pada Agustus. Tujuannya agar dana desa yang disalurkan tidak menjadi uang tidur dan diendapkan di bank, melainkan langsung disalurkan dan digunakan. Tahun ini, setiap desa akan mendapatkan dana sebesar 700 juta hingga 800 juta rupiah atau bertambah 166,7%. Pada 2017, anggaran dana desa diproyeksi di kisaran 68,2 triliun hingga 75,9 triliun rupiah, naik dari pagu APBN 2016. Meningkatnya jumlah dana desa yang disalurkan seharusnya diikuti dengan pengawasan yang juga meningkat. Hal ini mengingat sepanjang 2015 masih banyak penyimpangan dalam pencairan dan penyaluran dana desa. Berikut sejumlah hambatan dalam pencairan dana desa yang berhasil kami rangkum. Yang pertama, perubahan tahapan pencairan dari 3 tahap menjadi 2 tahap memerlukan payung hukum baru, yaitu peraturan gubernur. Ini perlu dilakukan agar penyaluran dan pencairan dana desa menjadi sah. Perubahan ini juga berimbas pada level desa, di mana harus ada penyesuaian dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes dan disesuaikan dengan tahapan penyaluran yang dipangkas menjadi 2 kali. Hambatan ketiga ditemukan oleh Satgas Dana Desa, yaitu tumpang tindih program yang didanai dengan dana desa yang bersumber dari APBN dengan program yang didanai dengan menggunakan APBD. Permasalahan keempat adalah kurang koordinasi antara pemerintah kabupaten atau Pemkab dengan dinas terkait dan juga antara Pemkab dengan tim pendamping desa. Permasalahan berikutnya adalah
korupsi. Kepala Desa Payaitik, Kecamatan Galang, Deli Serdang, divonis 3 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan pada 26 April lalu karena terbukti menyalahgunakan alokasi anggaran dana desa tahun 2013 dan 2014 yang merugikan negara sebesar 31 juta rupiah. Sampai di sini fakta data, saya Ani Rahmi pamit, sampai jumpa.